Perkenalkan, nama saya Rida. Rida? Ada di mana masa saya emang mau astagfirullah yang mau mengakhiri hidup saya, tapi masya Allahnya di situ saya nyetel Spotify dan kebetulan podcastnya tuh ceramah Ustadz. Di situ kebetulan ceramahnya juga soal tentang mengakhiri hidup dan menguatkan iman Ustadz. Itu di masa Covid sih Ustadz, dan saya mulai bangkit sedikit demi sedikit mendekati sama Allah. Pertanyaan saya Ustadz, kenapa orang yang menyakiti itu hidupnya lebih bahagia dan tenang-tenang saja? Terus orang yang menjalani sama kita tuh kadang merasa dirinya yang dijolimi Ustadz, sampai kadang melihat kita terpuruk tuh itu karma dari kita gitu, dan itu membuat diri kita tuh jadi menghakimi diri kita sendiri gitu Ustadz. Baik Mbak Rida, Allah bilang ini, Zarhum yakhudu wa yal'abu, biarkan mereka sebentar bersenang-senang dan bermain-main. Ini tentang orang zalim ya, bukan tentang mantan ya. Secara lebih umum lah tentang zalim, karena mantan kan relatif ya, bisa dia yang zalim, bisa kita yang zalim, bisa cuma salah paham, Allah alam. Yang jelas kalau zalim berlaku untuk siapapun, termasuk mantan, termasuk siapapun. Orang zalim kadang kesannya itu kayak kok dia hidupnya tenang-tenang aja, kok hidupnya kayaknya nggak ada masalah, kok hidupnya bahkan cenderung lebih seru gitu. Saya nggak bilang bahagia karena itu rasa di hati orang masing-masing, kita nggak pernah tahu. Kok kelihatan dari luarnya tuh lebih seru, lebih rame aja gitu. Sementara kita ngerasa kayak udah terpuruk banget, yang dizolimi. Kata Allah, Zarhum, biarkan mereka. Arti biarkan memang dikasih waktu. Zarhum itu artinya dikasih waktu sebentar. Yakhudu wa yal'abu, mereka bersenang-senang, mereka bermain-main, sampai datangnya ketentuan Allah atas mereka. Kenapa Allah kok ngasih waktu? Dibiarin. Karena Allah itu pemaaf. Allah kasih waktu kesempatan mereka untuk memperbaiki diri, bertaubat, mengembalikan hak yang mereka udah ambil secara zalim dan seterusnya. Emang selalu kayak gitu. Termasuk kita. Ketika kita melakukan kesalahan dan zalim, nggak langsung Allah menghukum kita kan? Allah ngasih kita waktu, Zarhum, biarkan. Tapi kalau mereka nggak berubah juga, nggak memperbaiki diri juga, nanti akan datang waktu di mana Allah akan membalas atau membayar semua kesalahan-kesalahan mereka itu dengan sesuatu yang buruk. Na'udzubillah, semoga itu nggak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dalam kondisi kayak gitu, yang bikin kita makin terpuruk itu justru saat kita comparing, saat kita masih membandingkan diri kita dengan dia. Jadi stop comparing, stop proving, stop stalking gitu. Udah berhentilah mikirin dia, liatin dia, membandingkan dengan dia, membuktikan kepada dia. Stop. Kenapa? Karena kita lagi pengen fokus start a new life kan, pengen fokus memulai kehidupan baru. Maka dalam aturan memulai kehidupan yang baru nggak disebut baru kalau masih terkait dengan yang lama, yang dulu gitu. Udah stop aja udah. Tapi nggak bisa Ustaz, masih sering ketemu. Kalau masih sering ketemu karena mungkin satu tempat kerja, satu tempat belajar dan seterusnya, minimal jangan cari tahu lebih dari itu. Ketemu sewajarnya aja, apalagi nggak harus ketemu. Ngapain juga cari tahu? Nah kan usilnya kita tuh cari tahu kan? Usilnya kita itu pengen kepo gitu, itulah usilnya kita. Nanti ketika udah makin berat, terus kita ngeluh sendiri gitu. Padahal udah harusnya kita nggak perlu cari tahu. Dan teman yang baik nggak akan menceritakan tentang dia kepada kita juga. Tahu nggak, aku ketemu dia tadi. Dia naik BMW M4 gitu ya. Wah, makin ini gitu kan, masih makin sukses gitu. Ini nih berarti bukan teman yang baik. Dia tuh namam, ngadu domba dia tuh. Jadi hammalatul hatab, membawa kayu bakar kemana-mana. Nggak boleh. Udahlah, stop aja. Itu salah satu cara kita benar-benar hijrah. Hijrah di situ tadi, start a new life. Karena itu akan menyakiti kita. Semakin kita tahu, semakin menyakiti kita. Lagi pula yang kita tahu baru dari sisi zahirnya, dari jarak jauh. Kita nggak tahu banget detailnya. Sehingga nanti yang kita tahu seolah-olah
kita jadi kayak menyimpulkan sesuatu yang keliru. Oh dia udah bahagia, oh dia hidupnya makin sukses. Padahal bisa jadi dia sedang mendapatkan ujian yang berat, cuman dia kayak nggak mau ditampilkan aja, kan pengen proving juga ke kita kalau tanpa kita dia baik-baik aja kan. Kita pun kayak gitu, tanpa dia kita baik-baik aja. Bentuknya apa? Flexing, proving. Udah stop. Yang ketiga, Mbak Rida, tadi yang kita bicarakan mungkin perlu mulai sekarang kayak kita mulai agak coba berikan perhatian khusus tentang ini, tentang uzlah. Salah satunya uzlah, yang kedua yang muhasabah. Kita tuh benar-benar harus punya teman yang bisa diajak curhat. Selain teman, harus ada hobi yang bikin kita bisa curhat di situ, kayak mengurus tanaman, atau punya hobi, punya hewan peliharaan yang kita sayang banget. Sehingga apa yang kita dapatkan dari hobi ini atau dari circle ini, kita ngerasa bahwa kita itu nggak kekurangan cinta dalam hidup. Kita dicintai oleh hewan peliharaan kita dan dia cinta kita juga. Kita punya tanaman yang hidup dan menghibur kita dengan warna-warnanya, dengan buah ranungnya, dengan aroma bunganya. Dia menghibur kita karena dia tanaman kita. Berarti kita punya cinta dari tanaman, kita punya cinta dari hewan peliharaan, kita punya cinta dari keluarga, kita punya cinta dari sahabat. Gak penting lagi orang yang melukai kita, yang penting siapa yang bisa membuat kita tersenyum lagi. Apakah itu kucing? Apakah itu tadi ayam yang ketok-ketok? Apakah itu sapi yang kemana-mana moh? Apakah itu kuda? Apakah itu merpati yang pergi nggak kembali lagi? Apakah itu tanaman yang bisa membaca pikiran kita? Itulah yang terpenting hari ini, karena mereka yang selalu berusaha membuat kita tersenyum setiap hari dengan caranya masing-masing. Atau sahabat yang terus pengen jadi teman curhat kita, atau keluarga yang diam-diam selalu mendoakan kita walaupun kadang-kadang agak bikin kita nggak nyaman, orang tua yang bawel dan segala macam. Tapi bukankah dia yang selalu mendoakan kita? Sehingga dari mereka kita jadi punya satu kesimpulan bahwa kita tuh nggak kekurangan cinta tanpa dia. Kita hidup masih berlimpah cinta dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, dari makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita nggak ngerasa kenapa saya harus mengakhiri hidup karena aku nggak punya siapa-siapa lagi, karena nggak ada cinta lagi untuk aku. Ada banyak, berlimpah. Kenapa kita tidak melihatnya? Karena kita masih fokus hanya dengan dia. Akhirnya yang lain blur. Kan kalau difokusin dengan sesuatu yang lain jadi blur kan? Coba zoom out, jangan terlalu zoom in. Begitu kita zoom in, fokus, blur yang lain tuh. Coba di zoom out, ternyata yang lain juga ada, bukan nggak ada selama ini. Jadi 3 itu mudah-mudahan bisa membuat kita lebih kuat lagi, Mbak Rida. Allah.